Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita masuk pada video pembelajaran, perkenalkan nama Bapak Berkat Dedi Jaya Hulu. Di sini Bapak sebagai guru pengasuh mata pelajaran seni budaya. Jadi, kalian akan belajar seni budaya bersama Bapak. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita, yang namanya seni tidak pernah lepas. Mulai dari kehidupan kita di sekolah, di rumah, bahkan ketika kita bermain dengan teman-teman kita. Nah, seni ini terbagi dalam 3 kelompok berdasarkan pementasannya, yakni ada seni visual, ada seni audio, dan ada juga seni audio visual. Seni visual yakni seni yang berbentuk atau dapat dilihat oleh mata kita. Contohnya seperti lukisan. Nah, sedangkan seni audio, seni yang dapat didengar, contohnya seperti kalau adik-adik semua mendengar musik dan juga suara-suara yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, seni audio visual. Contohnya seperti ketika kalian ikut menari atau melihat tari atau melihat film atau video yang kalian saksikan di televisi. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kita pada pertemuan pertama ini. Materi kita yang pertama untuk kelas 10 ini yakni seni rupa 2 dimensi. Kemudian tujuan kita untuk belajar seni rupa yakni agar kalian dapat mengklasifikasikan dan membedakan seni rupa 2 dimensi. Selanjutnya, melatih kita agar mampu membuat karya seni rupa 2 dimensi. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada pembahasan materi yakni seni rupa 2 dimensi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas apa itu seni rupa 2 dimensi beserta contoh-contohnya. Sebelum kita masuk pada pengertian, kita akan klasifikasikan pengertian seni rupa 2 dimensi ke dalam 3 pengertian. Yang pertama, apa itu seni? Yang kedua, apa itu rupa? Dan yang ketiga, apa itu 2 dimensi? Nah, yang pertama pada pengertian seni. Tahukah kamu bahwa seni itu merupakan hasil karya manusia yang berupa ungkapan perasaan atau ekspresi manusia yang dituangkan ke dalam media, baik itu visual, audio, ataupun audio visual. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengertian rupa. Baiklah, sebelum kita masuk pada pengertian rupa, mari kita simak contoh-contoh pada gambar rupa berikut ini. Nah, baiklah, sekarang kamu sudah melihat contoh-contoh daripada seni rupa yang tadi. Kira-kira kalian bisa nggak menyimpulkan apa itu rupa? Mari kita berpikir sejenak. Baik, oke, mari kita simpulkan bersama. Rupa adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh indera penglihatan atau mata dan dapat dirasakan oleh indera peraba atau tangan manusia. Nah, itu adalah pengertian daripada rupa. Jadi, sahabat pelajar semua, segala bentuk yang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh tangan kita merupakan rupa atau kata lainnya visual. Oke, kita sudah mengetahui apa itu seni dan apa itu rupa. Nah, sekarang yang terakhir kita perlu mengetahui apa itu 2 dimensi. Sebelum kita mengambil kesimpulan pengertian 2 dimensi, mari kita bersama-sama belajar kembali melihat contoh-contoh 2 dimensi. Nah, adik-adik, kamu sudah tahu bagaimana contoh 2 dimensi?
mari kita simpulkan bersama-sama apa itu dua dimensi. Berdasarkan contoh yang ada, dapat kita simpulkan bahwa dua dimensi adalah bentuk yang memiliki dua ukuran saja, yakni panjang dan lebar. Selanjutnya, bentuk dua dimensi hanya dapat dilihat dalam satu arah saja, yakni dari sisi depan atau arah depan. Nah, oke, kita sudah mengetahui 3 poin daripada pengertian seni rupa. Lalu, apa itu seni rupa dua dimensi secara umum? Nah, seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang berupa visual atau dilihat dan diraba, yang memiliki dua ukuran, yakni panjang dan lebar, serta hanya dapat dilihat dari satu arah sudut pandang saja. Nah, itulah pengertian daripada seni rupa dua dimensi. Baiklah sahabat pelajar semua, untuk lebih mengetahui bagaimana contoh daripada karya seni rupa dua dimensi serta mengasah kamu dalam proses pembuatannya, mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Nah, pada video di layar di atas, itu adalah salah satu contoh karya seni rupa dua dimensi dalam seni lukisan. Ada beberapa contoh-contoh lain, misalnya gambar, ada juga poster, ada lukisan pemandangan, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, demikian saja materi belajar kita kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya.